Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kejamnya Tritunggal, Alkitab disuruh ikuti doktrin. Kejamnya Tritunggal, Alkitab itu disuruh mengikuti doktrin mereka. Mestinya kan Alkitab itu jadi acuan dong, jadi standar Kristen ini. Kalau Tritunggal dibalik, Alkitab itu harus ngikuti doktrin mereka. Kejamnya doktrin Tritunggal, doktrinnya dibuat dulu ya. Jemaat dicuci otak dengan doktrin Tritunggal, lalu Alkitab disuruh mengikuti doktrin Tritunggal. Cuci otak doktrin Tritunggal berlangsung ribuan tahun ya. Doktrin Tritunggal itu pada intinya Allah itu harus tiga ya. Beda pribadi, yang satu dengan yang lain itu beda, tetapi tiga itu adalah satu ya. Terus Allah itu harus pribadi. Jadi pribadi satu dicari, itu adalah Bapa, pribadi dua dicari-cari, itu anak, pribadi tiga, roh yang dijadikan kudus. Itu sebenarnya bukan Roh Kudus, itu roh yang dijadikan kudus ya. Lalu menjadilah Tritunggal Allah tiga pribadi dalam satu. Untuk menutupi aksinya, untuk menutupi penipuannya, mereka kadang-kadang memakai kata hakikat, tiga hakikat, kadang-kadang memakai kata manifestasi, kadang-kadang memakai kata dan lain sebagainya lah, entitas dan lain sebagainya. Yesus dilarang jadi Allah. Yesus itu cukup jadi putra. Yesus itu paling ngetop cuman jadi Tuhan, tetapi tidak boleh jadi Allah. Sedangkan Alkitab menulis Yesus itu sudah sebagai Allah dari sebelum segala abad. Sebelum ada kehidupan di jagat raya, Allah di surga sudah memakai nama Yesus. Nama itu didiamkan berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25 nanti dinyatakan ternyata nama Allah itu Yesus Kristus, satu-satunya Allah penuh hikmat. Roma 16 ayat 27. Alkitab disuruh mengikuti doktrin Tritunggal. Nomor 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen itu harus meninggikan dan memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristus artinya Yesus Kristus. Tritunggal memaksa ya, Allah itu harus bernama Bapa. Tidak boleh Yesus Kristus. Loh, Bapa kan bukan nama. Dalih mereka ada kok Bapa yang nama itu ada. Iya, itu Bapa iblis yang disembah oleh Tritunggal ya. Nomor 2. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 kesaksian di surga, yaitu Bapa. Bapa itu maksudnya adalah Bapa kekal Yesus Kristus Alfa Omega. Dan firman. Firman itu maksudnya firman Allah, yaitu Yesus Kristus di dalam Wahyu 19 ayat 13. Dan Roh Kudus. Roh Kudus tentu saja Yesus Kristus. Mereka memaksa Alkitab disuruh mengikuti doktrin mereka. 3 kesaksian disuruh diubah. Allah di surga ada 3. Warnanya merah, kuning, hijau. Yang meletus yang mana? 3 kesaksian kok disuruh dirubah jadi Allah di surga itu ada 3. Padahal 3 kesaksian di surga. Yang bersaksi di surga siapa? Yesus Kristus. Sebagai Bapa yang kekal, sebagai firman Allah yaitu anak domba, dan sebagai Roh Kudus. Itu Yesus Kristus ya. Tetapi oleh mereka harus dirubah. Allah itu ada 3 di surga. Merah, kuning, hijau. Nomor selanjutnya, nomor 3, Wahyu 1 ayat 8.
ternyata yang maha kuasa itu Yesus. Wah, mereka jungkir balik, nggak boleh, maha kuasa itu nggak boleh Yesus, maha kuasa itu harus Bapa iblis itu. Makanya mereka membuat doktrin pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa. Coba ya, padahal yang maha kuasa itu Yesus, bukan Bapa ya. Nomor 4, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Allah yang adalah roh itu pasti satu roh. Tritunggal menolak Allah itu roh, dia tolak. Allah itu pribadi. Makanya bagi mereka Allah itu sebuah pribadi. Termasuk roh yang dikuduskan itu pun juga pribadi gitu ya. Padahal pribadi lagi ke mall ya. Udah lama nggak balik-balik itu. Nomor selanjutnya nomor 5 Wahyu 14 ayat 13. Sungguh kata roh. Jadi roh itu bisa berkata-kata. Ya, roh bisa berkata-kata. Kalau Bapa nggak bisa ngomong. Bapa itu bisu ya. Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu. Wahyu 14 ayat 13 salah satu buktinya ya. Tritunggal maksa banget Roh Kudus, yaitu roh yang dikuduskan oleh mereka itu merupakan pribadi ketiga dari Allah katanya. Nomor 6 2 Korintus 6 ayat 18. Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan jadi anak-anakku, laki-laki maupun perempuan. Maksudnya adalah bapamu itu artinya Allahmu, aku ini jadi Allahmu, sedangkan anak-anakku artinya anak-anak Allah. Tritunggal maksa itu bukan anak-anak Allah, Pak, itu anak-anak Bapa katanya. Iya. Tidak pernah ada di Alkitab anak-anak Bapa ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 itu anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak anak-anak Allah ya anak-anak iblis. Mereka maksa banget Tritunggal itu anak-anak Bapa. Kami ini anak-anak Bapa, berarti kamu anak-anak iblis. Karena tidak pernah ada anak-anak Bapa di Alkitab. Tritunggal itu adalah doktrin dari Bapak Iblis. Kejam sekali ya, menipu dengan segala tipuan-tipuannya. Yaitu doktrin dari Bapak segala dusta yang muncul melalui bapak-bapak gereja. Misalnya Tertulianus dan Anus-Anus yang lain ya. Menjerumuskan jemaat ke neraka, doktrin yang tidak alkitabiah. Itu doktrin mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Shalom Pendeta HTD. Jadi very clear ya, kejam sekali Tritunggal itu ya. Tritunggal itu doktrin yang sangat kejam ya, dengan tipuan-tipuan dari iblis sehingga membuat jemaat itu terbuai, halunisasi gitu. Berlangsung selama ribuan tahun sampai hari ini, diawali dengan munculnya Tertulianus dan Anus-Anus yang lain, yaitu Anus-Anus yang lain. Bapak-bapak gereja itu membuat ajaran yang pada pokoknya atau intinya Allah itu harus tiga dan harus pribadi. Ada pribadi ke-1 yaitu Bapa, pribadi kedua yaitu putra atau anak, dan pribadi ketiga roh yang dijadikan kudus ya. Bapa yang dimaksud adalah Bapak Iblis, yaitu anak yang dimaksud adalah Tuhan ya. Tuhan ini harus masih sujud pada si Bapak Iblis, maka Tuhan ini adalah hantu gitu. Hantu yang masih sujud pada iblis, benar dong. Lalu roh yang dikuduskan adalah roh najis di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14 yang sumbernya dari nabi palsu, mesias palsu dan guru-guru palsu itu ya. Seperti kata roh ini dikuduskan, bukti bahwa mereka tidak mempunyai roh kudus, tetapi mereka itu mempunyai roh najis yang dijadikan kudus. Buktinya roh kudus yang asli itu harus bernama Yesus. Mereka menolak itu. Roh kudus kami tidak punya nama Yesus. Lah iya, namanya siapa? Ya roh kudus itu pribadi ketiga dari Tritunggal ya. Pribadi pertama adalah Bapak Iblis, pribadi kedua adalah hantu, pribadi ketiga adalah roh setan yang dijadikan kudus. Itulah Tritunggal. Kejam sekali ya. Kejam ya. Melebihi ibu tiri ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Anda masih mau gitu hidup nyaman di
di tipuan-tipuan yang kejam sekali ya, masih mau gitu ya. Terus Anda masih mau gitu halunisasi nanti selamat masuk surga gitu, masih mau gitu. Segera ayo, segera move on, back to the Bible, kembali ke Alkitab ya. Satu-satunya Allah itu Yesus Kristus, itu bukan dari kemarin ya, bukan dari tahun 33 Masehi saat Yesus naik ke surga, enggak. Dari sebelum segala abad. Ya, sampai sekarang, sampai selamanya Allah itu punya nama Yesus Kristus. Kita harus bangga sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16, bangga kita. Ya, satu-satunya di jagat raya ini yang Allahnya punya nama itu cuman orang Kristen. Di jagat raya yang lain, agama-agama yang lain, tidak ada Allah yang punya nama. Kita bersyukur bangga, Allahku punya nama Yesus. Lalu betapa kejamnya Tritunggal menyelewengkan ya namanya bapaknya saja, bapak iblis. Berusaha untuk menjadikan Allah itu harus Bapa. Lu kan Allah harus punya nama. Yesus Kristus, Bapa juga nama. Iya, Bapak iblis. Bapa yang punya nama itu ya Bapa yang namanya iblis. Iblis itu namanya banyak. Iblis, Beelzebul, Satan, Mammon, Azazel, bintang timur. Itu ya. Penyesatannya begitu masif ya, ribuan tahun. Ayo segera move on, berpindah kepada kebenaran Alkitab ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, yang mau ikut baptisan setiap hari Minggu di Cibubur. Tanggal 5 dan tanggal 6 September saya ada di Yogyakarta. Ayo yang dari Semarang, dari Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Magelang, Klaten, Solo, yuk kalau mau baptis nanti hubungin kami. Ya, saya tanggal 5 dan tanggal 6, mungkin dari tanggal 4 saya sudah di Jogja ya. Ada beberapa hari saya akan ada di sana. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya benar. Haleluya, amin.